Selamat siang para siswa kelas 10 dan 11 SMA atau MA, khususnya bagi Anda yang berniat mengikuti seleksi dimulai dari tingkat sekolah, dan jika Anda lolos, Anda akan ke tingkat kabupaten atau kota. Tahun 2021, biasanya dimulai bulan Februari. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini yaitu kompetisi sains. Jadi soal seleksi kompetisi sains tingkat kabupaten kota 2020 untuk kemampuan dasar. Yang tadi adalah part 1, sekarang kita ke part 2. Dimulai dari nomor 6. Soalnya seperti ini nomor 6, ya. Diketahui S adalah himpunan semua titik XY pada bidang kartesius, ya. Jadi XY ini pada bidang kartesius, di mana koordinat pertama X itu terletak di antara 0 sampai 20 boleh sama dengan, dan koordinat kedua Y itu boleh 0 sampai 19, ya. Dan bilangan bulat, jadi diambil yang bulatnya, ya. Jadi ini maksudnya mulai dari 0 sampai 20 bilangan bulat, ini 0 sampai 19. Ya, begini ya maksudnya, ya. Jadi kalau X itu mulai dari 0, 1, 2 sampai 20. Y itu mulai dari 0 sampai 11. Kemudian kita nanti ambil titik tengah. Misalnya kita ambil dua titik P, koordinatnya A, B, Q-nya C, D, maka koordinat titik tengah Anda sudah tahu, yaitu koordinat pertama ditambah koordinat pertama dibagi 2, koordinat kedua ditambah koordinat kedua dibagi 2. Ya, dan supaya dia juga ada di S, dia juga harus bulat. Ya, ini harus bulat juga. Ini juga harus bulat. Supaya bulat, maka kalau kita bagi 2, ini harus genap, ya. Ini harus A tambah C ini genap. B tambah D ini juga harus genap. Karena kalau ganjil dibagi 2, dia tidak bulat. Ya, seperti itu. Karena itu kita, untuk X, di sini bilangan genapnya ada 11. Dari 0 sampai 20 itu 11, ya. Jadi 0, 2, 4, 6 sampai 20 itu 11. Bilangan ganjil dari 1 sampai 19 itu 10. Itu di koordinat pertama. Di koordinat kedua, bilangan genap dari 0 sampai 18 itu 10. Bilangan ganjil dari 1 sampai 19 juga 10. Ya. Nah, kita memilih dua titik, ya. Misalnya titik itu P dan Q di S, sehingga titik tengahnya juga di S. Tadi sudah, ya. Nah, itu ada 4 kemungkinan. Ya. Ya. Bisa P itu genap-genap, Q juga genap-genap. Sehingga kalau kita tambah, koordinat pertama genap tambah genap bagi 2 akan bulat. Genap tambah genap bagi 2 juga bulat. Kemungkinan yang kedua, koordinat pertama genap. Koordinat keduanya yang ganjil. Ya, nggak ada masalah. Genap tambah genap bagi 2 pasti bulat. Ganjil ditambah ganjil dibagi 2 juga bulat. Yang tidak bulat adalah kalau ganjil ditambah genap. Ya, atau koordinat pertamanya yang ganjil, keduanya genap. Maka koordinat pertamanya juga di sini harus ganjil, di sini genap. Supaya hasilnya nanti koordinat titik tengahnya R bulat. Atau ganjil-ganjil dua-duanya boleh. Berarti koordinat pertama maupun koordinat kedua harus ganjil. Supaya ganjil plus ganjil dibagi 2 genap. Ya. Itu jadi ada 4 kemungkinan, ya. 4 kemungkinan. Sekarang kalau kita ambil kemungkinan pertama, ya. Genap-genap. Ini X, ini Y kan, ya. Nah, tadi sudah Anda lihat di X yang genap itu ada 11. Di Y ada 10, ya. Jadi ini akan ada 11 kali 10, ya. Karena dua kejadian berurutan. Ini 11, ini 10. Jadi jumlah kemungkinan seluruhnya adalah 110 koordinat. Ya, 110 koordinat. Ya. 110 titik maksudnya gitu, ya. Koordinasi titik. Dari 110 koordinat akan dipilih 2 koordinat. Ya, karena 2 titik kan. Akan dipilih 2 titik. Di mana titik PQ sama dengan QP. Ini artinya adalah kombinasi. Artinya
kalau kita urutannya kita balik sama kombinasi. Kalau tidak sama permutasi ya. Ya. Jadi banyak cara memilihnya adalah dari 110 titik itu saya harus pilih 2 titik. Nah, itulah yang saya dapatkan kemungkinannya untuk koordinat pertama genap-genap, koordinat keduanya genap-genap. Bagaimana kalau genap ganjil, genap ganjil? Ya sama. Genap ini 11. Ya, di X ya. Anda lihat di X. Ini kan koordinat pertama. Ini 11 genap ini. Ya. Ganjilnya koordinat kedua ya di sini. Koordinat kedua nih. Ganjilnya 10. Ya, jadi 11 kali 10 juga. Ya, 11 kali 10 juga. 110. Jadi dengan demikian banyak cara memilihnya pasti C110,2. Kemungkinan yang ketiga, P-nya ganjil genap dan Q-nya ganjil genap. Anda lihat koordinat pertama, ya X. Koordinat pertama X. Ini koordinat pertama X. 10. Ganjil ini 10. Genap ini koordinat Y ya. Y di sini. Genap berapa? Ya. Genap 11. Tetap aja kan ini kan dikombinasi ya. Di sini kan ada genap ya. Ya, jadi Anda perhatikan ganjil ya. Tapi ganjil ini kan X ya. Ini kan X ini. Ini Y. Anda lihat di X. Ganjilnya itu ada 10. Ya. Kalau genap ini genap di Y. Genap Y ada 10. Jadi dengan demikian ini 10 kali 10. Jadi 100. Ya. 100. Jadi kombinasinya 100 dipilih 2. Itu maksud saya ya. Beda ini 110. Ini 110. Ini 100. Sekarang yang keempat. P-nya ganjil-ganjil. Dan Q-nya juga ganjil-ganjil. Ya, perhatikan ini X, ini Y ya. Sama, ini juga X, ini Y. Ya, jadi ganjil di X ada berapa? 10. Ganjil di Y. Ganjil di Y juga ada 10 ya. Jadi kalau 10 kali 10 itu 100. Jadi banyaknya cara memilih 2 titik adalah C100,2. Inilah seluruhnya kemungkinannya ya. Itulah seluruh kemungkinan seluruhnya ya. Yang ditanyakan ya. Banyaknya cara memilih 2 titik berbeda ya. Dengan demikian banyaknya cara memilih ya, jadi banyak cara memilih itu C110,2 ditambah C110,2 ditambah C100,2 ditambah C100,2. Jadi hasilnya ini ada 2 kali ya, jadi cukup dihitung sekali saja. Ini 2 kali juga ya. Seperti ini ya. Nah, ini kadang-kadang ditulis seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada penulisan seperti ini sama aja ya. Nah, seperti ini. Inilah banyak cara memilih kemungkinan 2 titik ya, sehingga menghasilkan titik tengahnya juga berbeda dan bulat dan ada di S. Ya, kalau Anda mau hitung ini silahkan dihitung aja, tinggal 2 kali 110 faktorial ya dibagi 2 faktorial 110 dikurang 2 faktorial
Ini 2 kali 100 faktorial per 2 faktorial kali 100 dikurang 2 faktorial ya. Jadi kalau Anda hitung ini 2 dengan 2 hilang. Ini juga 2 dengan 2 hilang. Ini turun sampai kurang 2 ya. Jadi 110 kali 109. Ini 100 kali 99 ya, seperti itu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Anda hitung ya. Ini adalah 100 kali 109 ditambah 10 kali 109 ditambah 100 kali 99 ya. Ini dengan ini 100 kali 109 tambah 99 208 81 208 ditambah 1090. Ini hasilnya 208 kali 100 ditambah 1090 ya. 1090 0981. Nah, ini ya. 21.890 ya kalau Anda mau hitung ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 7. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC sama dengan 3, CA sama dengan 4, dan AB sama dengan 5. Titik P terletak pada AB, jadi kira-kira gambarnya seperti inilah ya, saya langsung aja. Titik P pada AB, Q pada AC, sehingga AP sama dengan AK, jadi ini sama, jadi tentu sudutnya sama. Ya, kalau ini sisinya X, ini X. Dan garis PQ, nih garis PQ, membagi segitiga ABC menjadi 2 daerah. Yang satu daerah yang ini, ya kan? Yang satu lagi tentu yang ini. Dengan luas yang sama, ya, dengan luas yang sama. Jadi diketahui luas segitiga APQ sama dengan luas BCQP, sama. Ya, artinya kalau saya tulis, maka luas APQ sama dengan luas ini. Kemudian luas BCA, ini karena ini Anda perhatikan, ini triple Pitagoras ini. 3, 4, 5. Triple Pitagoras, maka sudut ini pasti 90. Sudut di depan hipotenusa. Ya, jadi segitiga siku-siku ini. Jadi luas BCA, C-nya sudut 90, sama dengan luas APQ, ditambah luas BCQP. Dan karena ini sama, maka bisa saya tulis luas BCA, segitiga tentu ya, akan sama dengan 2 kali luas segitiga APQ. Jadi luas BCA sama dengan 2 kali luas ini. Ya, karena luas ini dan luas ini sama. Oke, itu nanti kita dapatkan. Nah, untuk soal ini, Anda harus tahu menghitung rumus luas dengan rumus sinus. Ya, ini. Nah, kalau Anda belum belajar, silakan dipelajari oleh guru Anda, nanti tanya pembimbing Anda ya. Jadi luas itu bisa dihitung dengan rumus sinus. Selain alas kali tinggi bagi 2. Ya. Misalnya kamu pakai A, maka A ini diapit oleh AB dan AC. Jadi AB kali AC sin A, setengah. Kalau mau pakai sudut B, sisi yang mengapitnya adalah AB dan BC. Ya. Kalau mau pakai sudut C, sisi yang mengapitnya adalah AC dan BC. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi Anda harus tahu rumus kosinus. Misalnya Anda mau hitung BC. Maka BC ini ada di seberangnya sudut A. Maka BC kuadrat ya sama dengan kuadrat sisi yang lain, AC kuadrat tambah AB kuadrat kurang 2 kali AC AB kosinus sudut di depannya. Jadi kalau BC kosinusnya A. Ya, itu rumus yang Anda perlukan.
ya untuk menghitung ini. Oke. Tujuan kita adalah menghitung panjang segmen PQ ya. Jadi perhatikan. PQ yang ditanya ya. Jadi PQ ini yang akan kita hitung. Oke. Nah, sekarang luas segitiga BCA dulu. Apa luas segitiga BCA? BCA. Gampang ya kalau ini ya. Alas kali tinggi bagi 2 aja kalau ini ya. Jadi 3 kali 4 per 2. Nah, kalau luas segitiga APQ ya akan sama dengan setengah, kan gitu ya, XX ya, sama sudut yang apitnya. Ya, sudut yang diapit oleh ini apa? Ya, jadi luas segitiga BCA gampang ya. Tinggal 3 kali 4 bagi 2. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Sekarang APQ kita pakai sudut inilah ya. Kita pakai sudut ini. Kenapa? Karena ini X, ini X. Sisi yang mengapitnya X dan X ya. Setengah X kali X. Terus sinus kan ya. Sinus sudut A ini kan. Nah, sinus A. Ya, A derajat lah ini ya. Oke. Jadi kalau kita coret aja ini. Jadi 12 ya. 12 bagi 2, 6. Jadi 6 sama dengan X kuadrat sinus A. Ya. Oke, sinus A tahu ya. Sinus A tahu. Karena segitiga siku-siku kan ini. Sinus A berarti sisi di depan sudut BC per hipotenusa AB. Nah, BC-nya berapa? 3. AB-nya 5. Ya, jadi ini tahu 3 per 5. Jadi 6 sama dengan X kuadrat kali 3 per 5. Jadi X kuadratnya sama dengan 6 kali 5 dibagi 3. 10. Ya, X kuadrat itu 10. Tapi yang ditanya bukan X kuadrat, tapi PQ. Nah, disinilah kita pakai rumus kosinus itu. Ya, segitiga APQ. Kita pakai rumus kosinus itu. Yang mau kita hitung PQ kan, itu persis di depannya sudut A. Ya, kalau Anda perhatikan PQ ini persis di depannya sudut A. Jadi PQ kuadrat, kan gitu ya. PQ kuadrat, kuadrat sisi yang lain, X kuadrat tambah X kuadrat. X kuadrat tambah X kuadrat. Dikurangi 2 kali X kali X. Kosinus sudut di depannya. Kosinus sudut di depannya adalah A. Cos A tahu. Ya, cos A nih. Segitiga ini siku-siku. Jadi cos A sisi ya, sisi di dekat sudut ini AC dibagi sisi miring atau hipotenusa AB. AC itu 4 per 5. Nah, jadi tahu ini. Nah, tinggal dimasukkan aja. PQ kuadrat, kemudian X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat. Ini juga 2X kuadrat. X kuadratnya udah tahu tuh, 10. Ya, jadi X kuadratnya nggak usah khawatir. Kosinus A 4 per 5. Nah, sekarang masukkan aja. 2 kali X kuadrat, 10. Dikurang 2 kali 10 kali 4 per 5. Maka kita dapatkan ini 20. Ini dengan ini 2. Ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Ya. Jadi kita dapat 4. Tapi itu PQ kuadrat ya. Yang ditanyakan PQ. Maka PQ sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya 2. Ya. Jadi untuk nomor 7 itu jawabannya 2. Ya. Jadi Anda tinggal pakai rumus sinus untuk hitung luas. Setengah kali 2 sisi yang mengapit suatu sudut dikali sinus sudut apitnya. Dari situ nanti Anda dapat X. Kemudian tentu Anda harus tahu sinus A itu apa bagi apa untuk segitiga siku-siku. Kemudian rumus kosinus. Ya, selesai. Sekarang nomor 8.
8 ini adalah persamaan mutlak, ya, pelajaran kelas 1 matematika wajib. Ya, ini juga pelajaran kelas 1 mungkin ya di semester akhir atau saya lupa lagi. Nanti Anda bisa lihat ada rumus sinus, ada rumus kosinus, bagaimana menghitung luas. Jadi semua ini pelajaran sekolah kalau kemampuan dasar ya. Banyak kan pemangsulan. Nanti ada tadi kombinasi. Itu juga kan lupa saya kombinasi itu di kelas 2 apa kelas 3. Ya, Anda lihat aja di buku pelajaran. Kemudian ini persamaan harga mutlak ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ada interval kurung persegi begini itu artinya boleh sama dengan. Jadi kalau ini variabelnya X, A, B ini artinya X di antara A dan B. Ini artinya boleh sama dengan, ini nggak boleh, sorry. Ini gini. Yang ini nggak boleh sama dengan. Nah, seperti ini artinya. Kemudian di persamaan harga mutlak, ingat, harga mutlak X sama dengan X jika X lebih besar 0. Sama dengan min X jika X-nya negatif. Harga mutlak X plus 1 sama dengan X plus 1. Jika X plus 1-nya positif. Ya, kalau X plus 1-nya negatif, min, ya toh? Ini ya. Harga mutlak X plus 1, min X plus 1 jika X plus 1-nya negatif. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Oke, sekarang kita kerjakan. Di sini harga mutlak X plus 1, di sini harga mutlak X min 1. Ya. Gitu. Nah, X plus 1 dengan X min 1 besar mana? Tentu besar X plus 1 ya. X plus 1 itu pasti lebih besar dari X min 1. Karena X-nya sama, tapi ini tambah 1, ini min 1. Atau X min 1 itu lebih kecil dari X plus 1. Ya kan? Sama aja. Ya enggak? Ya, X min 1 lebih kecil dari X plus 1. Jadi, yang pertama, saya misalkan dulu yang paling kecil, toh. Saya paling utamakan dulu yang lebih kecil, ya. Misal, ini yang pertama ya, memenuhi enggak kan gitu. Misal X min 1 ini positif. Ya, kalau ini positif, ini lebih besar, maka X plus 1 pasti positif. Pasti itu. Kalau X min 1 positif, X plus 1 pasti positif. Ya. Tapi kalau X plus 1 positif, X min 1 belum tentu. Ya, X min 1 belum tentu. Jadi jangan dibalik. Oke. Jadi di sini saya misalkan X min 1 positif. Berarti ini nanti harga mutlak X min 1 nanti sama dengan X min 1. Ya. Harga mutlak X plus 1 yang ada di sini akan sama dengan X plus 1. Gitu ya. Jadi kalau saya kerjakan, saya buka harga mutlak. Ya, buka harga mutlak. Maka harga mutlak X plus 1 sama dengan X plus 1. Tambah 19 per harga mutlak 19 itu 19 jelas ya. Harga mutlak X min 1, X min 1. Jadi nggak ada harga mutlak sekarang. Persamaan biasa ya. Nah, gitu. 1 min X itu bisa kita tulis min X min 1 ya. Sama aja. Ini tuh sama aja dengan ini. Ya, tujuan kita sekarang kita kalikan ya penyebutnya dengan X min 1. Apa yang terjadi kalau penyebutnya kita kalikan X min 1? Ini akan menjadi X plus 1 kali X min 1. Ya kan? X plus 1 kali X min 1. Ini hilang aja penyebutnya. Sisa 19. Ruas kanan, ini ada min ya. Min. Nah, cuman min aja. Ini. Kalikan ini. 20 min X kuadrat. Nah, ini Anda tahu kan? X plus 1 kali X min 1 adalah X kuadrat min 1. Tambah 19. Ini min 20 tambah X kuadrat. Kan begini. X kuadratnya dicoret. Ini kita dapatkan apa? 18 sama dengan min 20. Berarti salah kan? Berarti tidak memenuhi. Jadi tidak ada yang kita dapat dari sini. Jadi pemisalan kita yang pertama ini tidak ada hasilnya. Berarti kita harus misalkan sebaliknya kan? Oke, kita misalkan sebaliknya. Yang kedua, misal X plus 1 kan lebih besar dari X min 1 ya. X plus 1 kan lebih besar dari X min 1 ya.
Jadi sekarang saya misalkan X plus 1 itu negatif. Kenapa? Karena tadi saya misalkan X plus 1 positif, salah. Tidak memenuhi ya. Ini. Tidak memenuhi. Jadi sekarang saya balik ya. X plus 1 yang saya misalkan negatif. Ya, apa yang terjadi? X min 1 juga pasti negatif. Kenapa? Karena X min 1 lebih kecil dari X plus 1. Jadi kalau X plus 1-nya negatif, X min 1-nya pasti negatif. Nah, kalau tandanya sudah pasti kan bisa keluar. Maka harga mutlak X plus 1, karena dia negatif, dia akan sama dengan min X plus 1. Harga mutlak X min 1 ini nanti sama dengan min X min 1. Ingat ya, harga mutlak negatif itu. Ya. Oke, sekarang saya buka harga mutlaknya. Ya, masukkan ke bintang. Ya, buka harga mutlak. Apa yang terjadi kalau saya buka harga mutlak? Ini harga mutlak X plus 1 jadi min ya. Min X plus 1. Ditambah harga mutlak 19 ya 19. Harga mutlak X min 1 min X min 1. Ini tetap 20 min X kuadrat. Ya. Min, saya keluarkan min biar sama dengan ini. X min 1. Ya. 1 min X itu sama aja dengan min X min 1. Oke. Sekarang saya kalikan dengan, supaya ini ada min ada 2 ya. Saya kalikan dengan min X min 1. Maka ini min kali min plus ya. X plus 1 kali X min 1. Ini sudah sama jadi sisa 19. Ini juga sudah sama jadi tinggal 20 min X kuadrat. Ini kalau saya kalikan X kuadrat min 1 tambah 19 sama dengan 20 min X kuadrat. Ini pindahin ke sini semua. Maka X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat kan. Min 1 tambah 19 itu plus 18. Ini pindah ke sini min 20. Ya. Sama dengan 0. Oh, di sini X-nya hilang ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. 2X kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti ini saya pindahin lagi ke sini. Ya, 2X kuadrat sama dengan 2. Maka X kuadratnya sama dengan 1. Ya. X kuadratnya sama dengan 1. Ya, maka ini ada 2 jawaban kan. X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1. Tapi kita cek. Ya, kita cek. X plus 1 harus negatif ya. X plus 1 harus negatif. Nah ini 1 tambah 1 lebih kecil 0. Salah. Ya. Salah. Jadi ini nggak memenuhi ya. Yang ini min 1 tambah 1. X min 1 nggak memenuhi ya. Karena kan di sini penyebutnya begini. Kalau di sini min 1. Oh, X min 1 memenuhi ya. Ini 2 ya. Ini kalau dimasukkan 1 gimana? X dimasukkan 1. 1 kurang 1, 0. Bilangan dibagi 0 nggak boleh kan? Iya, jadi ini tidak memenuhi. Cocok. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan min 1. Ya. Yang ditanyakan apa? Oh, interval A, B ya. Benar. Interval A, B. Betul. Oke, kita lihat ya. Yang ditanya apa sih? Belum, kita lihat dulu ya. Nah, di sini dia bilang interval A, B. Kan begini. A, B. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan B. Ya toh? Nah, yang tidak boleh sama dengan B itu 1. Jadi ini 1 ini. Ya. Yang A-nya berarti min 1. Yang kecil di kiri kan. Nah, ini makanya kan. Ini kan artinya X tidak boleh sama dengan B kan. Jadi X tidak boleh sama dengan 1. Ya, jadi B-nya sama dengan 1. A min 1. Ya. Karena ada 2. Nah, yang ditanyakan bukan harga X ya. Yang ditanya kalau intervalnya itu A, B. Nah, ini kita udah dapat A-nya min 1, B-nya 1. Ya, tapi tidak boleh sama dengan 1. Betul kan? Ini tidak boleh sama dengan 1. Maka berapakah nilai dari B kurang A?
Yang ditanyakan nilai B kurang A. Jadi B-nya 1 kurang 1. Jadi hasilnya 2. Ya, jadi sorry saya nggak lihat yang ditanya. Jadi yang ditanya adalah B kurang A. Ya, seperti itu. Sekarang soal terakhir, soal nomor 10. Ya, ini juga tentang kombinasi ya. Dan itu pelajaran kelas 11 apa 12 saya kurang tahu ya, saya sudah lama nggak lihat, nanti Anda lihat sendiri ya. Kelihatannya sih kelas 12 ya. Suatu komite terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri 40 rapat. Ya, jadi ada 40 rapat. Diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite. Jadi tiap rapat tuh tepat hadir 10 anggota komite. Dan setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Jadi ada 2 anggota ini, paling banyak dia menghadiri rapat paling banyak 1 kali. Jadi nggak boleh 2 anggota yang sama 2 kali. Berapakah banyaknya anggota komite terkecil? Ya, jadi anggota komite terkecil yang mungkin. Ya, misal banyak anggota komite sama dengan N. Ya, tentu N ini bilang bulat kan. Kemudian di sini dibilang setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Berarti saya harus bikin pasangan ya. Dari banyak anggota ini saya harus bikin pasangan yang hanya boleh menghadiri rapat 1 kali secara bersama. Berapakah banyaknya pasangan? Pasangan kan terdiri dari 2 anggota yang bisa dibentuk dari N anggota. Tentu saja kita memilih orang A, B sama dengan BA. Sehingga disebut kombinasi untuk membedakan dengan permutasi. Jadi banyak pasangan yang bisa kita bentuk dari N anggota komite, dipilih 2 anggota adalah kombinasi N2. Ini banyak pasangan. Ya. Jadi kemudian ada 40 rapat ya. Ada 40 rapat. Ya. Dan ada CN,2 pasangan. Ya. Sehingga banyak pasangan yang hadir, ya kan? Sehingga banyak pasangan yang hadir pada tiap rapat. Dan tidak boleh 2 kali kan ya? Jadi banyak pasangan yang hadir pada tiap rapat adalah CN,2 banyaknya pasangan dibagi 40. Ya. Karena pasangan yang sama tidak boleh hadir 2 kali. Ya, itu. Kemudian satu rapat dihadiri tepat 10 anggota. Gitu ya. Jadi berapa banyak pasangan ini yang bisa dibentuk dari 10 anggota ini? Ya kan? Berapa banyak pasangan? Ya banyak pasangan itu pasti 2 anggota kan? Yang bisa dibentuk dari 10 anggota yang hadir pada satu rapat. Ya, dari 10 anggota. Ya, banyak pasangan dari 10 anggota. Itu adalah kombinasi 10-2. Ini pada tiap rapat. Jadi pada tiap rapat itu bisa dibentuk banyaknya pasangan C10,2 pada tiap rapat. Sedangkan banyak pasangan yang hadir pada tiap rapat adalah CN/2/40. Ya, CN/2/40. Banyak pasangan pada tiap rapat adalah C10/2. Sedangkan banyak pasangan yang hadir pada tiap rapat seperti ini. Ya. Berarti ini dengan ini tuh ini minimal harus lebih besar dari ini kan. Jadi banyaknya pasangan yang hadir pada tiap rapat ini harus lebih besar atau sama dengan
banyak pasangan yang bisa dibentuk pada tiap rapat, ya. Banyak pasangan yang mungkin dibentuk pada tiap rapat, ya. Jadi dia harus lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini kita harus memilih n terkecil kan, ya. Tentu n-nya harus bulat. Jadi kalau kita hitung ini kombinasi n ini kan n faktorial, ya 1/40-nya kita keluarkan lah ya, atau kita kalikan ke sana, ya boleh. Jadi Cn2 itu adalah n faktorial per 2 faktorial n min 2 faktorial. Harus lebih besar sama dengan 40, kali positif nggak apa-apa, tanda tidak berubah. C10(2) itu adalah 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial ya. 10 kurang 2 ya. 10 kurang 2. Nah, ini harus turun sampai n min 2. Jadi n kali n min 1 n min 2 faktorial per 2 faktorial 2, ini n min 2 faktorial. Sehingga ini bisa dicoret nanti. Harus lebih besar sama dengan 40, 10 ke 8. Jadi ini 10 kali 9 kali 8 faktorial. 2 faktorial 2, 8 faktorial. Maka 8 faktorial bisa dicoret. Ya. Ini 2 dengan 2 juga bisa dicoret. Jadi ini n kali n min 1 lebih besar sama dengan 3.600. Iya. 3.600. Dan ini hanya selisih 1 ya. Selisih 1. Kita tahu 3.600 itu adalah 60 kali 60. Nah, jadi kita harus pilih n yang terkecil. Sehingga mendekati 3.600 tapi harus lebih besar. Misalnya kalau kita pilih n-nya 60, ini adalah 60 kali 59. Ya. Masih salah ya. Masih salah. Jadi kalau gitu kita pilih n-nya 61. Kalau kita pilih n-nya 61, 61 kali 61 kurang 1 ya 60. Lebih besar sama dengan 60 kali 60. Nah, ini baru benar. Jadi n terkecil, dan harus bulat kan? N terkecil adalah 61. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini pelajaran kombinasi ya. Jadi Anda harus bisa membayangkan kombinasi pasangan yang dibentuk, ya, baik dari 10 anggota maupun dari yang menghadiri tiap rapat, maupun dari n anggota, ya, seperti itu. Oke, demikian 9 soal, 1 soal saya agak ragu jawabannya, jadi saya tidak tampilkan. Mudah-mudahan dengan 9 soal yang kita sajikan ini bisa menjadi gambaran bagi Anda sebagai acuan menghadapi kompetisi Sains Nasional tahun 2021. Terima kasih telah bergabung menyaksikan video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe untuk memberi dukungan kepada kami agar tetap bersemangat menyajikan video pembelajaran yang makin lama makin baik. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.